Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, sebelum kami melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu semua, alangkah baiknya kami akan melakukan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cindy Ayu, saya dari Stikes Abdurrahman Palembang. Di sini kami ditugaskan untuk melakukan penyuluhan tentang balita gizi buruk kepada ibu-ibu semua. Pasti di sini ibu bertanya-tanya, kenapa sih harus dilakukan penyuluhan tentang balita gizi buruk? Baiklah, sebelum kami datang ke sini, pasti kami mempunyai tujuan. Kenapa kami harus melakukan penyuluhan tentang balita gizi buruk ini? Tujuan kami yang pertama, kami akan memberitahu ibu betapa pentingnya sih gizi seimbang itu kepada anak. Dan yang kedua, tanda dan gejala apa saja jika balita terkena gizi buruk. Dan yang ketiga, apa saja dampak jika balita itu terkena gizi buruk. Dan yang paling penting, jika kita sudah mengetahui tentang gizi buruk ini, kita bisa mengurangi angka kematian dari balita di Indonesia. Kak, mau tanya nih kak, apa sih kak yang dimaksud dengan balita gizi buruk itu kak? Baiklah, di sini akan kami beritahu apa yang dimaksud dengan balita gizi buruk. Balita gizi buruk itu adalah suatu kondisi yang ditandai dengan kurangnya berat badan dan tinggi badan balita yang jauh di atas rata-rata, yang disebabkan oleh kurangnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari dan di waktu yang cukup lama. Balita gizi buruk itu juga mempunyai tanda dan gejala loh. Yuk kita simak apa saja sih tanda dan gejala pada balita yang terkena gizi buruk. Baiklah, inilah dia tanda dan gejala pada balita yang terkena gizi buruk. Oke, yang pertama itu wajahnya kelihatan seperti orang tua. Dan yang kedua, tampak sangat kurus atau tulang terungkus kulit. Dan yang ketiga, balita dapat sangat cengeng. Yang keempat, sering disertai penyakit infeksi seperti diare, umumnya penyakit kronis berulang seperti TBC. Dan yang terakhir adalah perutnya cekung. Baiklah, selain ada tanda dan gejala dari balita yang terkena gizi buruk, di sini juga ada penyebab mengapa balita itu bisa terkena gizi buruk. Nah, baiklah, penyebab yang pertama itu adalah kurangnya pengetahuan orang tua terhadap kesehatan dan gizi. Ini nih masalah yang sangat penting, Bu. Nah, walaupun penghasilan kita cukup, tapi kalau kita tidak didukung dengan adanya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi, ini juga bisa bikin kita keliru. Mungkin di sekeliling kita tuh banyak orang yang berpenghasilan cukup, tapi hidangan makanannya tuh itu baik ataupun seadanya. Nah, oleh karena itu, kita tuh harus perlu untuk mengetahui tentang kesehatan dan gizi. Kenapa kita perlu tahu untuk pengetahuan tentang kesehatan dan gizi? Kalau kita tahu tentang kesehatan gizi, itu bisa berdampak positif bagi lingkungan keluarga kita, dan kita juga bisa membuat anak kita tuh jauh dari penyakit yang namanya gizi buruk ini. Penyebab yang kedua itu adalah kelahiran anak yang tidak terencana atau yang sering kita dengar itu seperti anak yang kebobolan. Nah, mungkin di sini ibu-ibu di sini sudah ada asing lagi dengar kata-kata tadi. Nah, baiklah, saya berikan contoh ibu. Nah, dia tuh sudah mempunyai 6 orang anak, tapi karena ibu itu tadi tidak menggunakan KB, akhirnya ibu itu tadi hamil lagi. Belum lagi ditambah dengan ekonominya yang rendah. Nah, masalah ini bu yang sering mengakibatkan berisiko terkena gizi buruk. Ngapo? Karena ibu ini tadi anaknya lah banyak, belum lagi ditambah anaknya tadi masih kecil-kecil, ditambah lagi dia hamil. Nah, masalah ini bu yang sering menjadikannya kurang memperhatikan asupan gizi bagi anak-anaknya. Maka dari itu bu, mengatur jarak. Mengapa kita bisa mempunyai waktu yang cukup untuk memperhatikan asupan gizi bagi anak-anak kita. Penyebab yang ketiga itu adalah tingkat sosial ekonomi yang rendah. Orang itu bisa menjadikan penyebab anak mengalami kurang gizi. Baiklah, penyebab yang ketiga itu adalah kebersihan lingkungan buruk. Nah, lingkungan yang kotor bisa menyebabkan anak-anak kita tuh terkena gizi buruk. Karena ngapo? Kalau lingkungannya kotor, anak kita tuh bisa terkena penyakit dan mengganggu penyerapan zat gizinya. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga kebersihan lingkungan agar anak-anak kita tadi terhindar dari penyakit, karena lingkungan yang kotor bisa menyebabkan anak kita rentan terkena penyakit.
Penyebab yang keempat itu adalah menderita penyakit tertentu. Nah, selain karena makanan, anak kurang gizi juga dapat disebabkan oleh suatu penyakit, terutama penyakit saluran pencernaan yang membuat anak sulit menerima atau menyerap makanan. Oke, selain ada penyebab dari balita yang terkena gizi buruk, di sini juga ada dampak bagi balita yang terkena gizi buruk. Dampak yang pertama itu adalah balita bisa mengalami pendek, kurus, atau kegemukan, atau yang biasa kita sebut dengan obesitas. Dan yang kedua, balita bisa mengalami kematian. Dan yang ketiga, balita bisa mengalami kekurangan kecerdasan. Dan yang keempat itu adalah balita bisa beresiko terkena penyakit infeksi seperti rentan terkena bakteri, virus, atau juga balita bisa terkena penyakit seperti diare, demam, badan agak lemas. Nah, penyakit ini dapat terjadi dengan berbagai cara, baik secara kontak langsung. Nah, maksud dari kata kontak langsung ini, misalkan kalau lingkungan kita kotor, maka anak kita itu rentan terkena penyakit. Nah, itu maksud dari kontak secara langsung. Baiklah, selain ada tanda dan gejala, penyebab dari gizi buruk, dampak dari gizi buruk. Nah, di sini juga ada cara mengatasi bagaimana anak kita itu tidak terkena gizi buruk. Pasti di sini ibu bertanya-tanya, bagaimana sih caranya mengatasi agar anak kami itu tidak terkena gizi buruk? Tenang bu, kami punya solusinya. Mari kita simak apa saja cara agar anak kita itu tidak terkena gizi buruk. Yang pertama, memberikan ASI eksklusif, hanya ASI saja sampai anak berumur 6 bulan. Kedua, anak diberikan makanan yang bervariasi, seimbang antara kandungan protein, lemak, vitamin, dan mineralnya. Yang ketiga, anak dianjurkan untuk lebih banyak minum air putih. Yang keempat, timbanglah berat badan anak secara rutin untuk mengetahui apakah berat badan anak sesuai dengan usianya. Baiklah ibu-ibu, itu saja penyuluhan kami tentang balita gizi buruk, dan jika ada ibu-ibu yang belum paham dan belum mengerti, bisa ditanyakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua karena sudah menerima kehadiran kami untuk melakukan penyuluhan di sini. Dan kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi ibu-ibu dalam rangka penyuluhan balita gizi buruk ini. Akhir kata, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.